Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Ayo semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, di seluruh kota yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri dan juga di bangsa-bangsa lain, sama-sama taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Belum semua, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang di YouTube dan yang di Facebook, sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dikatakan demikian dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Saudara terkasih dalam Tuhan, membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi buat kita semua, membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, membalas semua yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Nah, pertanyaannya mungkin saudara nggak terima dengan statement saya ini. Kenapa saya membalas yang jahat dengan yang jahat disebut dan dikatakan sebagai sebuah kejahatan? Yang pertama, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan, karena yang pertama, kita sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mulai membalas orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita, kita balas kembali dengan kejahatan, maka itu terhitung adalah sebuah kejahatan. Membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Mengapa demikian? Karena sejatinya kita sedang melanggar firman Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan bukan memerintahkan kita untuk membalas yang berbuat jahat terhadap hidup kita. Tapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk mendoakan, untuk memberkati, dan untuk tidak menanggapi serta meladeni perbuatan yang tidak baik yang sudah mereka lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Saya tahu ini gak mudah, saya tahu ini gak gampang, saya tahu ini membuat hati kita terasa sakit, karena mungkin ada harga diri kita yang terinjak-injak di sana, karena mungkin juga ada value hidup kita yang gak dianggap di situ. Tetapi percayalah, ketika saudara membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekali lagi Yesus mengingatkan saudara dan saya pada hari ini dalam Matius pasal 5 ayat ke-39 bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun
siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih? Bukankah Tuhan mengajarkan hidup saudara dan saya untuk hidup dalam pengampunan? Bukankah Yesus yang sama juga mengajarkan hidup saudara dan saya untuk tidak menanggapi, meresponi setiap niat orang jahat yang ditujukan kepada saudara dan saya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini ada dalam pekerjaan kita direndahkan. Mungkin dalam berbisnis kita sedang direndahkan. Mungkin dalam pelayanan kita sedang direndahkan, dibicarakan dan lain sebagainya. Percayalah, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kebenaran tidak perlu dibalas dan dibela, saudara. Karena kebenaran itu sama seperti sinar mentari pagi. Dia akan muncul, dia akan bersinar sesuai dengan jadwal di mana dia bersinar. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan diri saudara dan saya mau terprovokasi oleh iblis. Saya ulangi sekali lagi. Jangan biarkan dan jangan mau hidup saudara dan saya terprovokasi oleh iblis. Ketika ada orang yang membuat hidup kita merasa sakit, ketika ada orang yang ingin membuat hidup kita pada akhirnya tersentuh pride-nya, terus kita langsung balas, kita langsung berargumentasi, kita ingin bawaannya kalau saya belum balas, saya belum puas. Jangan, saudara. Yesus dengan jelas berkata, jika ada orang lain yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Artinya, serahkan semua pembalasan ke dalam tangan Tuhan, karena pembalasan itu ialah haknya Tuhan. Saudara, percayalah, as a believers, kita ini pasti dibela Tuhan. Kita ini pasti ditolong Tuhan. Kita nggak perlu balas orang yang ngomongin kita. Kita nggak perlu balas orang-orang yang merendahkan kita. Kita nggak perlu balas orang-orang yang ngejulitin kita, yang nulis statusnya di WhatsApp, di Instagram. Mereka bikin video di TikTok untuk merendahkan martabat dan reputasi kita. Kita bukan orang dunia. Kita tidak sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia itu sistemnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, pipi ganti pipi. Tapi Yesus memiliki prinsip, kalau pipi kita kiri kita ditampar, maka kita berikan pipi kanan kita. Sekali lagi, karena kita anak Tuhan, Yesus punya prinsip yang diajarkan bagi kita orang percaya. Kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah juga pipi kananmu. Artinya, kalau orang lain ngerendahin kita, cemoohin kita, dan lain sebagainya, kita cukup diam dan tenang menantikan pertolongan Tuhan. Memang sepertinya terlihat seperti orang bodoh, seperti orang tolol, seperti orang yang gak punya kemampuan untuk membalas. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bukan karena kita takut. Kita tidak membalas mereka yang ngomongin kita, yang fitnah kita, bukan karena kita nggak punya daya dan upaya untuk menyerang balik mereka. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat karena kita tahu kita tidak mau melanggar firman. Biarlah mereka berperkara langsung dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan menjadi hakim di tengah-tengah saya dan juga orang yang menjahati saya, kita dengan orang yang memfitnah hidup kita. Biarlah Tuhan berjalan di depan hidup kita, berperang ganti kita, dan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan? Selain itu tadi, melanggar firman Tuhan. Yang kedua, karena perbuatan itu dapat menciptakan rasa benci dan dendam dalam hidup kita. Kalau kita ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, kalau kita terus meladeni, kalau kita terus meresponi tindak tanduk orang yang jahatin hidup kita, maka lambat laun di hati kita akan timbul benih-benih dendam, akan timbul di hati kita benih-benih kebencian,
kebencian, sehingga pada akhirnya kita nggak tenang menjalani hidup ini. Tahukah saudara bahwa orang yang hidup di dalam dendam dan kebencian tanpa mereka sadari, dari tubuhnya sendiri bisa menciptakan berbagai-bagai penyakit. Apapun itu penyakitnya, bisa benjolan timbul di mana-mana, bisa terkena kista, tiba-tiba timbul kista, bisa timbul tumor, kanker, dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa rasa benci dan dendam itu merupakan satu pemicu atau trigger untuk timbulnya sakit penyakit dalam hidup kita? Saudara boleh melayani sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang worship leader, sebagai seorang pelayan Tuhan, apapun jabatan gerejawi saudara, saudara boleh jadi seorang pelayan Tuhan. Selama saudara simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati, simpan rasa amarah yang berlebih-lebihan, ingin balas dendam dan lain sebagainya, maka sadari dan ketahuilah, di dalam hidup kita rasa dendam, benci bisa menciptakan segala sakit penyakit. Haleluya. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba muncul benjolan. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba ada kista dalam tubuh saudara. Tanpa saudara dan saya sadari, tiba-tiba dendam dan benci itu menjadi pemicu tumor dan kanker ada di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, rata-rata orang yang benci, orang yang dendam, itu tekanan darahnya nggak normal, saudara. Tekanan darahnya karena dihantui dengan rasa emosi, kesal, amarah yang berlebih-lebihan, sehingga pada akhirnya pecahlah pembuluh darahnya dan terjadi serangan jantung dan juga stroke, saudara. Orang yang ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, dia sedang menimbulkan dan menciptakan rasa dendam, rasa benci di hatinya. Makanya jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Selain kita melanggar firman Tuhan, yang kedua kita bisa menciptakan rasa benci dan rasa dendam di hati kita kepada orang yang sudah merendahkan kita, orang yang sudah ngomongin kita, orang yang sudah menjelekkan kita, orang-orang yang menusuk kita dari belakang. Dan rasa dendam dan rasa benci ini bukan hanya menimbulkan berbagai sakit penyakit dalam hidup kita, tapi rasa dendam, rasa benci ini juga bisa membuat hidup kita pada akhirnya diprovokasi dengan setan. Hidup kita bisa terprovokasi oleh iblis. Ingatkah saudara, satu kali dalam Bible dikatakan ada seorang tokoh yang bernama Kain. Kain memiliki seorang adik yang bernama Abel. Yang satu persembahannya diterima Tuhan, yang satu persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Karena emosi, karena dendam, karena benci, akhirnya hidupnya diprovokasi oleh setan. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan engkau mengobarkan amarahmu karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atas dosa itu sehingga engkau tidak berbuat dosa. Apa yang terjadi? Rata-rata orang yang menyimpan dendam dan orang yang menyimpan benci, cenderung pikirannya dan keputusannya itu pendek. Oleh karenanya, Habel dibunuh oleh Kain. Ada banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Orang yang punya dendam, orang yang punya benci, iblis cenderung memprovokasi. Pasti diprovokasi. Udah cerai aja deh. Udah pecah kongsi aja, nggak usah bisnis sama dia lagi. Udah anak lo yang ini gugurin aja. Karena ada dendam. Karena ada sakit hati. Nggak terima. Nggak terima. Sehingga pada akhirnya iblis mulai meracuni hidup kita. Dan memakai hidup kita untuk mewarisi dendam demi dendam, benci demi kebencian kepada anak-anak kita. Nanti kalau kamu ketemu papa, jangan mau disapa ya. Papamu itu adalah papa yang paling kurang ajar yang pernah ada di muka bumi ini. Dia gak pernah nafkahin mami. Dia juga gak pernah ngelihat kamu. Dia gak pernah berkati hidup kamu. Kalau nanti kamu sukses jadi orang kaya, orang hebat, kamu jangan pernah akui papamu itu. Tuh, orang yang simpan dendam, orang yang simpan benci, hidupnya akan diprovokasi oleh setan.
hidupnya akan mudah dikipas-kipas oleh iblis. Saudara, yang ketiga, orang-orang yang punya rasa dendam dan rasa benci, pada akhirnya, saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang memiliki rasa dendam dan rasa benci, pada akhirnya hidupnya mudah diserang oleh kuasa kegelapan. Kenapa orang Kristen gak bisa disantet? Selain dia ada Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, kenapa hidup orang Kristen gak bisa disantet? Selain dia ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada kuasa Bapa di surga. Yang keempat, hatinya penuh dengan joy, hatinya penuh dengan sukacita. Kenapa orang Kristen gak bisa diguna-guna? Kenapa orang Kristen gak bisa dipelet? Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kebencian, hidupnya sulit untuk diguna-guna, hidupnya sulit untuk disantet, hidupnya sulit untuk diserang ilmu hitam, karena di hatinya tidak ada bara api, tidak ada bahan panas. Di hatinya hanya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Seluruh buah-buah roh ada di dalam hatinya. Tetapi bagi mereka, anak-anak Tuhan yang selalu menyimpan dendam, selalu menyimpan benci, percaya saya, engkau boleh melayani di mimbar, engkau boleh menyampaikan firman Tuhan. Selama hatimu menyimpan dendam, selama hatimu menyimpan benci, maka hidupmu rawan dan rentan akan terserang dengan ilmu hitam. Engkau akan mudah disantet, engkau akan mudah diguna-guna, engkau akan mudah dikerjai oleh kuasa ilmu hitam. Tapi sebaliknya, ketika hatimu penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, saudara akan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Bayangkan saudara, saya khotbah sampai berbahasa roh. Haleluya, haleluya, rabataka masaka bayarama. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara pada akhirnya bertanya, terus kalau kita nggak boleh buat yang jahat dengan yang jahat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat terhadap orang-orang yang sudah menjadi hidup kita, terhadap orang-orang yang sudah merendahkan hidup kita, terhadap orang-orang yang sudah menampar pipi kiri kita, menampar pipi kanan kita, dan bahkan lebih sadisnya lagi, sudah membunuh pendeta kita, membakar gereja kita, menghancurkan, ngebom dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang percaya, sebagai representative of Christ kingdom in the earth, first, saudara dan saya harus mengampuni. Saya kenapa ketawa? Karena saya tahu mungkin ada saudara yang gak terima. Enak aja harus ngampunin. Saya sakit tahu, saudara. Sakit hati yang kau terima di hatimu, itu gak sebanding dengan sakit hatinya Tuhan, dengan kelakuan buruk kita. Tuhan aja mau ngampunin kita, kenapa kita gak bisa ngampunin hidup orang yang bersalah sama kita? Tuhan aja udah gak mau ingat-ingat kesalahan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan orang lain? Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan suami kita? Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan istri kita? Kesalahan pengerja kita, anak buah kita, bos kita, gembala kita. Buat apa? Wasting time. Yang Tuhan suruh orang percaya adalah hidup dalam mengampuni, hidup dalam pengampunan. Bukan hidup dalam dendam, bukan hidup dalam kecewa, bukan hidup dalam rasa benci, bukan hidup dalam rasa kepahitan dan lain sebagainya. Kalau saudara dan saya mengampuni orang yang jahat terhadap hidup kita, mengasihi orang yang memaki-maki hidup kita, percayalah pembelaan selalu datang dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Telinganya tidak cukup untuk mendengar setiap doa kita. Bukannya kurang cukup mendengar untuk mendengar doa kita. Sebaliknya, telinganya tajam. Amin. Yang pertama, ampunilah orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Saya pernah dijahati, saya pernah diomongi banyak orang, saya pernah direndahkan, saya pernah digosipin dan lain sebagainya. Kalau saudara tanya saya sakit nggak? Sakit. Saya kan manusia bukan beton. Saya kan manusia bukan batu. But I still have Jesus. But I still have Holy Spirit.
Saya tetap punya Roh Kudus yang menuntun dan membimbing hidup saya untuk mengampuni orang yang jahat terhadap hidup saya. Kalau hari-hari ini saudara dijahati banyak orang, kalau hari-hari ini saudara sedang diomongin banyak orang, kalau hari-hari ini saudara sedang difitnah oleh banyak orang, baik rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, apapun kehidupan saudara, direndahin banyak orang, dihianati dari belakang sama teman sendiri, ditusuk dari belakang sama teman dan keluarga sendiri. Jangan balas mereka, tetapi sebaliknya, minta bimbingan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus, kita ampuni orang-orang yang berbuat jahat dengan hidup kita. Karena dengan cara kita mengampuni, kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh dan lawan bagi musuh-musuh kita. Dan kita angkat tangan. Ingat, waktu ketika kita angkat tangan, Tuhanmu dan Tuhanku di sorga akan turun tangan, membela, dan memberikan kita kemenangan. Yang setuju, katakan amin. Amin. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga mau saudara dan saya mendoakan mereka dengan doa-doa yang benar. Doakan setiap orang yang menjahati hidup kita, Bapak Ibu. Doakan setiap mereka yang merendahkan hidup kita. Doakan hidup mereka yang selalu memfitnah hidup kita. Doakan yang benar. Saya percaya Tuhan Engkau menjamah hati mereka. Saya percaya Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap hidup kami. Doakan. Kalau suami kita jahati kita, Bu, doakan. Kalau istri kita sebaliknya jahatin kita, Pak, doakan. Karena doa adalah bahasa sorgawi. Lewat doa kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi. Makanya dalam hidup kekristenan itu nggak ada sejarahnya. Sekali lagi saya ulangin. Dalam hidup kekristenan tidak ada sejarahnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika gereja dibakar, ketika gereja dibom, ketika pendeta dibunuh, terus kita mengutuk-ngutuki mereka yang berbuat jahat sama hidup kita. Saya yakin orang Kristen yang berani mengutuki orang yang ngebom gereja, orang Kristen yang berani mengutuki orang yang membunuh pendeta, orang Kristen yang berani mengutuki orang-orang yang membakar dan menghancurkan gereja, adalah orang Kristen yang hidupnya tidak dipimpin oleh buah Roh Kudus. Orang Kristen yang hatinya dipimpin oleh buah Roh Kudus ketika gereja dibakar, ketika rumah Tuhannya dihancurkan, ketika gereja dibom, Alkitab dibakar, Bible dihancurkan, bahkan orang-orang Kristen dibunuh. Kita nggak punya hak untuk membalas dan mengutuki hidup mereka. Yang Tuhan berikan bagi hidup orang percaya adalah mendoakan mereka, memberkati mereka, mengampuni mereka. Karena sejatinya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kita lawan bukan orang-orang yang ngebom gereja. Yang kita lawan bukan orang-orang yang membunuh pendeta. Yang kita lawan bukan orang-orang yang mempersekusi orang-orang Tuhan, pilihan Tuhan, ibadah-ibadah persekusi. Itu bukan lawan kita. Yang kita lawan adalah roh-roh penghulu di udara yang membuat mereka pada akhirnya menghancurkan rumah Tuhan. Ini yang kita lawan. Ini yang kita perangi. Kita nggak pernah sebagai orang percaya mengutuki orang-orang yang ngebom. Keluarganya kita kutuki. Saya mengutuk keluarga yang ngebom. Nggak ada. Orang Kristen yang penuh dengan buah Roh Kudus, dia nggak akan kasar sama orang. Ketika ditampar pipi kirinya, dia akan berikan pipi kanan. Memang terlihat bodoh, memang terlihat tolol, memang sepertinya seperti orang goblok dan bego. Tetapi sesungguhnya inilah ajaran Kristus Yesus Tuhan. Ketika pipi kita ditampar, maka pipi kanan kita akan kita berikan juga. Ketika gereja dibakar, gereja dibom, Alkitab dihancurkan, pendeta dibunuh, jemaat dipersekusi, kami orang percaya yang dipenuhi oleh buah Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan mengutuki siapapun dan tidak akan mempersalahkan siapapun. Tetapi sebaliknya, kami akan mengampuni dan kami akan mendoakan para pelaku dan keluarganya agar mereka tetap dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan diurapi oleh Tuhan. Sama seperti kami yang dulunya jauh dari Tuhan, dipanggil menjadi kesayangan Tuhan. Itulah kami, believers, orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika orang berbuat jahat atas hidup kita? Yang ketiga, kita lawan dengan cara memberkati. Give blessing for others. Berkati orang yang jahat sama kita, Bapak Ibu. Nggak ada ruginya. Tuhan tidak akan berhutang. Kita baik bukan hanya kepada orang baik. Orang jahat kepada kita, kita juga harus tetap baik. Itu yang membedakan kita dengan orang yang lain. Orang yang di luar sana. Kita mengampuni,
kita mendoakan, dan kita memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.